Ada beberapa hal yang sebelum masuk kepada pertanyaan itu, kita mesti sepakati bersama dulu bahwa kalau kita bicara upah minimum ya, itu bukan upah dalam arti kata sehari-hari, karena upah minimum itu adalah domain pemerintah sebenarnya, safety net. Upah negosiasi bipartit. Dan kedua, kalau kita bicara secara, katakanlah secara nasional seperti ini untuk kepentingan kebijakan nasional, tidak dalam konteks kita ini seperti bipartit berurusan langsung dengan Mas Rudi. Ya kalau Mas Rudi bekerja kebetulan di pabrik kita, jadi kalau kenaikan berapa kita berdua berunding. Hasil apapun kita berdua yang tanggung. Tapi kalau ini kita paksakan dan akibatnya itu fatal, akan dirasakan akibatnya oleh pencari kerja. Sekarang kita sepakati dulu dalam arti kata data-data. Pada saat Undang-Undang Cipta Kerja mulai dalam proses, ada di dalam pembukaan bahwa pencari kerja ada 54,5 juta orang. Ya, jadi, nah ini kita harus klarifikasi. Harap Pak Gus Pardi juga bisa tolong cek di DPR bahwa pengangguran kita hanya 8 juta, malah sering cenderung menurun. Tetapi pencari kerja 54,5 juta. Ini di mana ini relevansi dua angka yang berbeda ini? Menurut saya memang angka 54,5 juta itu betul. Karena itu dibuatlah Omnibus Law yang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Itu motivasi atau katakanlah menjadi jiwa, spirit daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Karena salah satu adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Artinya kalau kita bicara upah minimum terlalu tinggi, ini juga akibatnya orang sungkan untuk membuka usaha baru. Pertanyaannya, apa dengan demikian buruh harus menderita digaji upah murah? Tidak juga Mbak Saf. Karena setelah 1 tahun lewat, Mas Rudi dan kawan-kawan bisa datang ke manajemen untuk mengadakan tuntutan kenaikan upah yang tidak mengikuti persentase upah minimum. Bertahun-tahun ini salah kaprah ini, sehingga seakan-akan kenaikan satu-satunya yang bisa dirasakan kaum buruh ini hanya melalui upah minimum. Nah, itu satu. Kedua, kalau kita bicara kaitkan dengan kenaikan ASN yang dalam periode 9 tahun ini baru 2 kali. Tapi kalau kita lihat angka, tolong dikoreksi kalau salah karena saya hanya ambil data dari internet. Kalau golongan 1A itu mulai dengan gaji 1,5 juta. Golongan A4E yang tertinggi, saya kira ini sudah level profesor, itu 5 juta. Lah lantas kalau naik 8% sebenarnya menurut saya memprihatinkan juga. Kenapa pemerintah tidak tiap tahun naik? Karena daya dukung pemerintah juga terbatas, demikian juga pengusaha. Tetapi bukan berarti pengusaha yang sukses, katakanlah komoditinya booming, usahanya berhasil secara individu dia menahan diri. Disinilah dibutuhkan kawan-kawan Pak Rudi itu menjadi negosiator yang ulung, yang artinya menuntut kepada manajemen di mana dia bekerja. Bukan upah minimum yang dinaikkan. Karena kalau menurut ILO, survei ILO, yang compliance itu hanya 20 sekian persen yang melakukan upah minimum yang melaksanakan. Yang lain ya jujur saja, yang kecil-kecil ini kan bagaimana ya tidak mampu. Nah inilah, saya kira kalau kita bicara keadilan, sayang tidak ada kelompok ketiga yang mewakili di sini, itu pencari kerja. Dan kita bicara angka tadi sebelum pandemi. Baik. Saya ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi gimana jadi? Kalau tadi menurut Kadin ini adalah yang harus dinegosiasi itu adalah antara buruh dengan perusahaannya, bukan upah minimumnya yang dinaikkan 15%. Bagaimana Bapak melihatnya? Oh ya, itu satu hal saya setuju itu. Jadi tapi harus dilihatnya gini, kan sebenarnya masalahnya ada di pemerintah sebenarnya masalah utamanya. Kenapa? Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan itu sekarang upah minimum itu menjadi upah maksimum bagi semua buruh. Oke. Gitu ya. Skala upah itu nggak berjalan dan lain sebagainya itu yang nggak berjalan gitu, itu yang jadi masalah sebenarnya gitu. Maka upah minimum juga yang berlaku sekarang itu kalau kata Pak Anton itu sangat tinggi, sebenarnya tingginya di mana gitu. Itu juga pertanyaan besar bagi kita karena menurut saya itu sampai sekarang kenaikannya juga belum bisa memenuhi, kan ada skalanya. Kalau kita menggunakan ukuran yang sudah ditentukan bersama lewat LKS tripartit misalkan kebutuhan hidup layak, ini juga belum sampai, masih jauh gitu loh. Itu kan standar yang disepakati oleh para pihak termasuk timnya Pak Anton, timnya Serikat Buruh, timnya pemerintah gitu ya. Di situ jadi saya kira nah upah minimum itu memang saya setuju gitu. Dasarnya itu sebagai jaring pengaman gitu.
Maka kalau saya bicara itu biar clear saja sebenarnya dalam soal masalah upah minimum itu jangan dulu bicara persentase sekian. Maka bicaralah menurut saya terhadap kontribusi buruh terhadap PDB-nya itu berapa. Itulah yang dibagi sebenarnya. Karena itu lebih real. Karena buruh yang bekerja menghasilkan sesuatu berkontribusi pada PDB, jadi orang yang bekerja kan yang akan berkontribusi itu. Maka dibagilah kepada orang yang bekerja. Itulah pendapatan terendah, dibagi seluruh rakyat, maka itu akan menjadi nilai terendah di dalam menentukan satu upah minimum gitu ya. Nah, upah yang lain saya setuju karena memang nggak bisa dipukul rata dalam artian itu nanti karena sebagai jaring pengaman di dalam setiap perusahaan pasti akan berbeda-beda. Itulah memang ada dari kalau saya juga mendorong setiap perusahaan misalnya walaupun sektor sepatu dengan perusahaan sektor yang lain itu akan tidak bisa sama, tidak sama. Maka itulah pentingnya negosiasi antara serikat buruh di tingkat perusahaan dengan manajemen yang akan bicara pada data dan fakta mereka. Kira-kira begitu. Baik.